Saudara, saya kira penjelasan tentang Allah Tritunggal adalah salah satu penjelasan yang paling sulit untuk dimengerti oleh orang Kristen. Dan tentu saya juga tidak akan mungkin bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal hanya dalam beberapa menit ke depan. Di sisi yang lain, pemikiran kita yang terbatas juga tidak mungkin bisa memahami tentang Allah Tritunggal sampai seutuhnya. Saudara, meski demikian kita bisa belajar dengan cara yang disebut sebagai via negativa atau penjelasan yang salah tentang Allah, penjelasan yang tidak tepat tentang Allah. Saudara, dengan belajar darinya kita bisa menghindari berbagai kesalahpahaman tentang Allah. Saudara, penjelasan yang salah bisa dibagi ke dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim yang sangat menekankan pada keesaan Allah dan melupakan pribadi-pribadi Allah. Saudara, ekstrim ini percaya bahwa Allah adalah Allah Yahweh atau Allah Bapa. Sementara Yesus adalah ciptaan yang tertinggi dan Roh Kudus hanya kuasa dari Allah. Saudara, ekstrim ini hari ini ada di dalam pengajaran saksi-saksi Yehova. Sebaliknya, ekstrim yang kedua justru terlalu jauh lagi dan percaya ada banyak Allah. Ekstrim ini percaya ada banyak Allah, bukan hanya pribadi Allah. Saudara, akibatnya ada banyak Allah yang perlu disembah oleh manusia. Saudara, kedua ekstrim ini sepertinya lebih logis buat kita ya. Kalau satu ya satu, kalau tiga ya tiga. Dan mungkin kita tergoda untuk lebih percaya pada salah satu dari kedua ekstrim ini karena lebih mudah untuk kita mengerti. Tetapi saya kira kita perlu kembali kepada apa yang firman Tuhan jelaskan, apa yang firman Tuhan katakan. Dan setidaknya kita akan menemukan tiga penjelasan mengenai Allah. Yang pertama, saudara, Alkitab dengan jelas mengajar kita bahwa hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, misalnya firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 dan 60 juga dikatakan, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, di bagian lain, di perjanjian baru Paulus juga mengatakan kepada jemaat Korintus, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Saudara, jadi Alkitab secara jelas dan konsisten mengajar kita bahwa hanya ada satu Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga secara jelas dan konsisten mengajar kita bahwa bukan hanya Bapa yang disebut Allah, tetapi Anak dan Roh Kudus juga adalah Allah. Saudara, di Yohanes 1 ayat 1, firman yang adalah Yesus Kristus disebut sebagai Allah, bersama-sama dengan Allah. Di Kisah Para Rasul, Petrus menyebutkan bahwa menyangkal Roh Kudus adalah sama dengan menyangkal Allah. Jadi sekali lagi, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Alkitab juga dengan jelas menekankan perbedaan tetapi juga kesetaraan dari ketiga pribadi ini. Saudara, ketiganya bisa dibedakan. Misalnya dalam peristiwa ketika Yesus dibaptis, ada Yesus yang dibaptis, ada suara Bapa dari langit, dan ada Roh Kudus di dalam wujud burung merpati. Jadi jelas ada perbedaan. Tetapi mereka juga adalah Allah yang setara di dalam kuasa dan kemuliaan. Saudara, dari tiga penjelasan inilah kita sebenarnya merangkumkan doktrin yang hari ini kita sebut sebagai Tritunggal. Ada satu Allah di dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya bisa dibedakan tetapi setara di dalam kuasa dan kemuliaan. Saudara, sampai di sini mungkin penjelasan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan di kepala kita. Tetapi biarlah kita berdoa supaya Allah yang menolong kita. Allah memberikan kita kemampuan untuk semakin mengenal Dia dalam hidup kita. Sekalipun sulit untuk kita bisa mengerti sepenuhnya, biarlah juga kita bisa setia kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan tentang Allah kepada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita.